kita bakalan ngebahas soal gitu ya. Seperti yang saya katakan di chat itu, ada beberapa soal yang bakalan kita bahas hari ini. Sekitar 20 soal itu berasal dari eh, soal SBMPTN 2018 dan SBMPTN ya UTBK 2019. Ntar saya upload dulu ininya soalnya di chat bisa kan ya masalah. Ntar dokumen. Nah itu udah terkirim kan di chat. Jadi ini saya ambil soalnya pernah dibahas juga sama unit gitu, unit saya di Instagram. Tapi saya akan ulas kembali gitu di lebih lebih mendalami gitu. Kalau ada yang udah pernah ngerjain, jadi kita diskusi aja gitu ya Bapak dan Ibu ini. Jadi kita ininya diskusi saja. Ntar saya share screen dulu. Ya, jadi ini ya maaf kalau acak-acakan PPT-nya. Jadi kita kenalan dulu gitu ya sebelum kita mulai. Jadi ada mungkin dari saya dulu mungkin ya. Jadi nama saya Zidan Firdaus Ramdhani. Saya bukan tutor dari Presinar Project gitu ya, baru masuk dan sekarang lagi lagi kuliah di FMIPA ITB. Terus ada teman kita nih dari ada Eki, boleh perkenalan? Apakah ada Eki? Halo. Kalau tak saya hubungin dulu. Di maaf ya kalau kalau saya terbata-bata gitu. Soalnya ini pertama kali saya ini. Ya mungkin kalau nggak ada Ekinya kita langsung bahas aja mungkin ya. Seenggaknya itu saya ambil ambil asumsikan kalau teman-teman teman saya bercanda gitu Bapak dan Ibu. Teman-teman di sini asumsinya belum UTBK jadi mungkin kemungkinannya bisa besok atau lusa atau gelombang kedua gitu. Jadi saya asumsikan kalian udah siap untuk materinya gitu, udah siap gitu. Seenggaknya gitu. Ada dasar-dasarnya itu kalian itu sudah tahu. Oke, mungkin lanjut aja mungkinnya langsung ke soal pertama gitu ya. Kalau ada yang nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung aja bisa di raise hand aja dulu nanti rekan saya bakal ngehubungin saya untuk berhenti gitu dulu. Oke, terus ini sistemnya itu mau ini aja ya. Saya kasih soal di PPT ini, terus mungkin saya kasih waktu sekitar 1 menit untuk kalian mengerjakan gitu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng gitu. Bisa dimengerti nggak? Ada salah satu yang bisa bicara gitu? Untuk Bisa Kak, bisa. Oke, siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut aja mungkin ya. Terus, ini kalau mau nginfoin kalau Eki itu sinyalnya katanya. Nah ini ada nih Bro ini. Boleh kenalan Bro? Iya. Halo semuanya, kenalin nama aku Eki Bindropati, biasa dipanggil Eki. Aku sekarang kuliah di Teknologi Pangan Undip semester 2. Kalau misal nanti lolos ke Undip bisa hubungin aku. Salam kenal semuanya. Tuh, ada kakak Undip tuh. Sekalian promosi juga.
Oke, mungkin next aja gitu ya ke soal yang pertama gitu ya. Oke, silakan mungkin ya. Saya tunggu 1 menit ya. Oke, teman-teman, waktunya 14.11 ya. Kalau di sini teman-teman jawabannya apa nih? Boleh lewat chat. Aku tunggu dulu ya. Oke, dari username ITS ya. 3 orang oke. Oke. Ya, betul ya. Ini jawabannya gitu ya. Untuk pembahasannya mungkin kita ini ya. Mana ini? Oke. Nah, untuk mengerjakan soal kayak gini ya, ini mungkin relatif banyak gitu ya keluar gitu, tapi dalam berbeda apa namanya tipe soalnya gitu kan. Ya, ini termasuk gampang sih, ini ambil dari UTBK 2019. Jadi yang ditanyakan tuh tabel produksi terletak dalam satu golongan. Nah, ini kalian kalau lihat seperti ini yang paling terpenting ya menurut saya tuh kalian konfigurasikan dulu gitu apa namanya konfigurasi elektronnya gitu ya. Jadi ada si M, maaf ya kalau jelek. Ada L, ada Z, ada Q, sama ada X. Nah, yang kalian pakai untuk konfigurasi itu kan nomor atom ya, ingat ya. Si nomor atom yang dipakai, bukan nomor masanya gitu. Terus kalian coba konfigurasikan. Ini kan menurut apa? Sebagai acuannya gitu ya. Kita pakai yang 2, 8, 18 sama itu ya. Pakai yang itu ya. Jadi nomor atomnya ini kan 4. Berarti kalian konfigurasikan 2, saya 2 kan. Karena nggak bisa masuk ke 8 gitu. Jadi ini golongan 2A berarti kan. Lihat untuk menentukan golongan, kalian lihat paling belakangnya si elektron valensinya 2A. Nah, untuk periodenya kalian hitung ini ada berapa bilangan gitu ya. Ada berapa susunannya gitu. Jadi ini periode 2 gitu ya. Terus kita lanjut ke yang L. Yang L berarti 8. Berarti yang pertama 2 dulu karena memenuhi 2. Nah, terus dia sisa berapa? 6 kan? 8 kurang 2, 6. 6 itu kan kurang dari 8, lebih dari 2. Jadi kalian tuh ambil aja 6 langsung gitu. Karena masih belum stabilnya tuh di 6 gitu ya. Jadi ini periode 6A golongan sorry periode 2 ya sama ya. Terus kita lanjut ke si Z, ini 9, di 2, di
Berarti 7 ya berarti ya, 9. Kita lihat lagi untuk menentukan golongan, ingat yang paling belakang. Ini 7A, berarti 7A periode 2 sama ya, periode. Sorry ya. Gitu. Terus lanjut ke yang Q, Q12. Berarti ini 2. Nah, 2 sisanya kan 10. Nah, 10 kan bisa melewati 8 gitu karena 8 tuh acuannya dari golongan 8A gitu ya, yang yang stabil gitu. Jadi ini stabil kan kulit keduanya, jadi 2, 8, sisa berapa? Sisa 2 kan. Jadi 2A, ini bukan golongan 2A. 2A periode, maaf ya kalau jelek. Periode 3 ya berarti ya, soalnya ada 3 urutan ini. Terus yang X itu 20. Nah, berarti ini kan sama, 2, 8, sisa berapa? Sisa 10 ya, 10 berarti masih bisa 8 sama 2. Nah, ini kan benar kan? 10 ya. Ini 2A juga ya. 2A periode 4. Nah, yang ditanya itu unsur dalam satu golongan. Berarti yang satu golongan tuh ada si M, Q, dan X ya. Karena sama-sama di golongan 2A gitu ya. Nah, kalian cari yang antara ini ya, antara ini nggak harus kalau misalnya di opsinya itu di kalian caranya tuh ada misalnya ada 3 yang benar tapi ditanya itu 2, jadi jangan panik gitu, cari aja kombinasinya gitu. Jadi yang itu yang ya betul. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini basic sih. Apa lanjut aja? Kalau bisa lanjut kita lewat chat aja yuk. Bilang aja di chat. Oke. Oke lanjut. Dan nanti soal kedua bakal dibahas oleh sama Eki ya. Oke. Katanya lanjut nomor 2 aja. Iya kan? Oke. Ini nomor 2 ya. Kita tunggu sampai 12, 18 lah. Oke, selamat mengerjakan. Oke, teman-teman, sekarang udah jam 14.18 ya. Nanti Eki bakal pembahasannya lewat Word gitu ya, supaya lebih lebih enak gitu ke coret-coretan. Oke, aku tarik screen-nya dulu. Terus kalian jawabannya apa nih? Yang nomor 2 ini. Boleh komentar? Nah, oke. ITS B katanya. Oke, langsung aja Eki. Sudah masuk belum? Ini screen-nya udah kelihatan belum ya?
Halo, ada yang bisa? Ya. Sudah, Bro. Oke. Baik, di sini aku akan bahas nomor 2 ya. Jadi nomor 2 itu kan soalnya unsur F nomor atom 9 dan M nomor atom 54 membentuk molekul MF4 gitu ya. Bentuk molekul dan sifat kepolarannya itu apa gitu. Nah, pertama kita tuh harus mencari tahu terlebih dahulu struktur Lewisnya itu gimana gitu. Nah, untuk mencari struktur Lewisnya itu kita bisa menggunakan konfigurasi elektron terlebih dahulu gitu. Nah, di sini dalam hal ini itu kan F nomor atomnya 9 ya. Jadi dapat kita 7 ini berarti butuh satu elektron untuk oktet gitu. Oktet itu keadaan seimbang gitu ya, keadaan dimana stabil gitu. Oktetnya itu 8 gitu. Nah, setelah itu di sini ada unsur N gitu ya. Nah, unsur N itu nomor atomnya 54. Nah, ini kan nomor atomnya besar gitu ya. Jadi untuk mempermudah kita dalam mengkonfigurasikan itu kita pakai gas mulia gitu di sini. Nah, di sini He adalah 2 nomor atomnya, Ne adalah 10, Ar adalah 18, Kr adalah 36 dan Xe atau xenon adalah 54 gitu. Nah, kan kita udah tahu ya bahwa yang punya nomor atom 54 itu xenon gitu ya. Nah, maka kita tinggal gambarkan nomor atomnya aja gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini M itu mempunyai elektron valensinya 8 gitu ya. Bisa dilihat di garis silang gitu yang warna merah itu elektron valensi dari M itu ada 8. Nah, kalau F itu elektron valensinya 7 gitu ya. Nah, 7 ini ada garis-garis hitam gitu ya. Nah, garis-garis hitam ini menggambarkan satu pasang elektron gitu. Ini ada kesalahan ya, ralat gitu. Jadi ini ada satu pasang elektron gitu. Nah, jadi kan kalau dihitungkan ini satu pasang bagi 2, ini satu pasang juga bagi 2, ini juga satu pasang berarti juga 2 gitu. Ditambah ini 1. Jadi dengan mengacu gambar ini kita ya itu bisa dihitung ya. PE itu yang aku lingkari biru ini, yang aku lingkari biru yang ada tanda lingkaran sama silangnya gitu, ikatan. Sedangkan yang merah ini ada 1 sama 2 ini itu dinamakan PEB atau pasangan elektron bebas gitu. Nah, tadi PE-nya 4, PEB-nya 2. Itu dapat kita lihat ke hafalan gitu ya, hafalan dan gitu. Ini bisa kita lihat ke bawah gitu. Di sini yang pasangan elektronnya 4 dan juga pasangan elektron bebasnya itu 2 atau AX4E2 itu bentuknya segi 4 planar atau contohnya itu juga XEF4 gitu ya. Jadi bentuk dari molekul tadi adalah segi 4 planar dan juga non polar gitu karena bentuk geometrisnya bukan gitu. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang polar dan non polar gitu ya. Jadi apabila struktur molekul simetris maka molekulnya sifatnya non polar gitu. Nah, kalau bentuk yang simetris ini akan mengakibatkan resultan vektor ikatan atau momen dipolnya itu menjadi 0 gitu. Nah, struktur molekul simetrisnya itu ada 6 bentuk gitu ya. Jadi ini pasaran itu dihafal gitu ya, nggak apa-apa cuma 6 aja, nggak banyak gitu. Ini ada linier, segitiga datar, tetrahedral, trigonal piramida, oktahedral, dan juga segi 4 planar gitu. Nah, umumnya bentuk molekul yang simetris ini ditandai dengan atom pusatnya tidak ada PEP, umumnya gitu ya. Contohnya BCl2, BF3, CH4, BCl5, SF6, BCl2, BF3, CH4, BCl5, SF6 gitu. Tetapi ada juga beberapa molekul yang walaupun dia punya PEP tapi sifatnya tuh simetris dan juga non polar gitu. Contohnya molekul XCF4 ini dan juga XCF2 gitu. Nah, di sini aku ada beberapa contoh yang bisa kalian lihat gitu ya. Ini bentuknya dan juga simetris atau non simetris asimetrisnya gitu ya. Jadi kesimpulannya jawaban soal nomor 2 itu B, planar segi 4 dan juga non polar gitu. Ada yang mungkin belum paham sampai sini? Ada udah paham semua?
Oke, lanjut. Jadi nanti Zidan share. Saya share soal untuk selanjutnya. Soal selanjutnya. Itu nomor 3 ya. Ini. Silakan saya tunggu sampai 14.26 lah ya. 26. Oke, mangga. Oke, teman-teman, udah jam 14.26. Mungkin jawabannya boleh di ini, boleh di komentar, di chat. Jawaban teman-teman apa nih? Atau ada kebingungan? Ini tuh soal SBMPTN 2018 nggak salah. Oke, dari Sinta C. Oke. Ada lagi? Oke, mungkin kebingungan mungkin ya. Ada yang kebingungan, ada yang malu-malu nih biasanya. Oke, ini mau sama Eki atau sama aku nih? Sama Eki atau kok? Oke, ada yang jawabannya A sama ada yang jawabannya E. Oke, berarti teman-teman ada yang A, ada yang C, sama ada yang E. Oke. Oke, kita keep dulu ya. Oke, banyak E. Oke, oke. Kebanyakan A sama E ya. Nah, ini bakal dijelasin sama Kak Eki lagi nih. Oke, enggak Kak Eki. Udah kelihatan kan ya? Oke, aku lanjut nomor 3 ya di sini. Di sini soalnya adalah persentase massa atom karbon dengan AR12 dalam aspirin adalah 60%. Nah, jika tetapan Avogadro adalah 6,0 kali 10 pangkat 23, jumlah atom karbon yang terdapat dalam 3,6 gram aspirin adalah, nah di sini kan air karbon itu 12 ya. Nah, di sini AR itu kan satuannya gram per mol gitu ya. Dan juga diketahui juga tetapan Avogadro 6,0 kali 10 pangkat 23. Ditanyakan jumlah atom karbon yang terdapat dalam 3,6 gram aspirin dengan persentase massa atom karbon adalah 60% gitu. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit tentang massa atom relatif gitu ya.
atau ya di sini satuan massa atom itu memberikan skala relatif dari massa berbagai unsur. Akan tetapi karena atom hanya mempunyai massa yang sangat kecil, jadi tidak ada skala yang dapat digunakan untuk menimbang satuan massa atom dalam satuan yang terkalibrasi gitu. Jadi zaman dulu itu kimiawan menggunakan satuan mol itu untuk mengukur atom dan molekul. Nah dari penelitian itu juga diketahui bahwa sebagai acuannya telah ditetapkan bahwa satu mol karbon itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 bilangan Avogadro atom C12 dan memiliki massa sebesar 12 gram gitu. Nah, massa molar itu didefinisikan sebagai massa dalam gram molekul zat dengan satuan gram atau mol. Jadi massa molar dari karbon sebesar 12 gram per mol gitu. Nah, di sini aku ingin menegaskan gitu ya, bahwa yang menarik adalah dari angka dari massa molar ini biasanya sama dengan angka dari massa atom relatif AR atau MR gitu. Padahal sejatinya tuh AR sama MR itu punya pengertian yang berbeda dengan massa molar gitu. AR atau MR itu pengertiannya kan massa satu atom atau satu molekul yang satuannya itu massa atom atau SMA gitu. Nah, jadi biasanya kalau kalian lihat pembahasan soal atau mungkin dijelasin sama guru kalian, itu biasanya kalau misalkan AR atau MR itu kan sebenarnya itu satuannya SMA gitu. Cuma karena di sini angkanya sama gitu ya, jadi biasanya tuh guru-guru di Indonesia biasanya pakainya gram per mol gitu. Nggak masalah sih sebenarnya, buat pengetahuan kalian aja gitu. Kalau ngerjain soal langsung dibuat gram per mol aja gitu. Kalau nemu AR ya itu gram per mol gitu intinya. Nah, di sini kita tahu persentase karbon dalam aspirin kan 60% gitu ya. Jadi massa karbon dalam aspirinnya itu 60% kali 3,6 gram gitu ya, sesuai di soal tadi. Jadi tadi kan aku udah jelasin panjang lebar gitu ya tentang massa molar gitu. Jadi massa molar itu yang di sini diketahui di soal itu kan 12 gitu ya, atau 12 gram per mol gitu. Nah, artinya dalam 12 gram ini terdapat 6,0 kali 10 pangkat 23 atom C, karena di sini kan 1 mol gitu ya di soal itu yang aku jelasin tadi gitu. 1 mol itu kan ada 6,0 kali 10 pangkat 23 gitu. Sehingga kalau 12 gram itu untuk 6,0 kali 10 pangkat 23, maka kalau 2,16 gram itu berapa gitu. Intinya di soal tuh ditanyanya gitu sebenarnya. Jadi X-nya itu 2,16 per 12 kali 6,0 kali 10 pangkat 23. Jadi menghasilkan 1,08 kali 10 pangkat 23. Jadi jawabannya yang E gitu. Sampai sini ada yang bingung mungkin atau mau ditanyakan? Atau mungkin sudah paham gitu? Oke, karena udah paham, lanjut ke share PPT lagi. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Yang tadi ya. Oke. Ini. Enggak boleh dikerjakan. Aku tunggu sampai 14.34.
Oke, teman-teman, udah jam 14.34. Ini agak cepet ya, soalnya asumsi kayak ujian gitu. Boleh teman-teman ramein jawabannya apa nih? Untuk nomor berapa ya? Nomor 4 ya? Oke, ada yang mau jawab? Oke, ada dari Hasun, jawabannya katanya E. Oke, kita keep dulu. Ada lagi kah? Aku tunggu 2 orang lagi deh yang buat jawab. Oke, dari L ada B katanya. Dari Eca B. Oke, kita ada ada 2 jawaban B ya. Oh, katanya ralat jadi B. Jadi kita lock dulu ya jawabannya B. Oke, Mangga Kak. Udah kelihatan kan ya nomor 4. Oke, siap. Nomor 4 ini ditanyakan eh, percobaan membuat air raja dilakukan menurut persamaan reaksi sebagai berikut. Jadi baca sendiri ya. Nah, pada percobaan tersebut digunakan larutan pekat HCl 9 molar dan 20 ml larutan HNO3 6 molar yang diperoleh dari pengenceran HNO3 yang lebih pekat. Nah, pertanyaannya, jika 1 mol HNO3 habis bereaksi, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometri ini adalah berapa gitu kan ya. Nah, di sini sebenarnya cukup mudah gitu ya. Yang pertama tuh kita lihat dulu dari reaksi redoksnya gitu. Nah, redoks itu kan reduksi oksidasi gitu ya. Nah, reduksi itu apa? Reduksi itu penurunan biloks, diartikan sebagai penurunan biloks atau juga melepas elektron. Kalau oksidasi dia diartikan sebagai peningkatan biloks atau menangkap elektron gitu. Nah, di sini reaksi oksidasi dari persamaan di atas itu kan HCl menjadi Cl2 gitu ya. Nah, biloksnya itu HCl itu kan hanya itu biloksnya 1, Cl itu -1 kan supaya jadi netral gitu. Nah, kalau Cl2 itu karena bilangan netral maka biloksnya 0 gitu ya. Jadi biloksnya awalnya -1 jadi 0 gitu. Jadi dia melepaskan 1 elektron gitu. Nah, di sini reduksinya HNO3 menjadi NaCl. HNO3 awalnya tuh biloks H-nya itu 1. O itu kan biloksnya -2 gitu kan ya. Nah, jadi -2 kali 3 kan -6. -6 ditambah 1 kan -5 supaya jadi 0 karena ini netral gitu, senyawa netral, maka E-nya itu 5 gitu. Jadi plus 5. Nah, kemudian NaCl. Cl-1 O-2 jadi E-nya 3 gitu kan supaya jadi 0 karena ini juga senyawa netral gitu. Dari 5 ke 3 dia menerima 2 elektron gitu kan. Jadi total elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut adalah sebanyak 2 elektron gitu ya. Mol elektron ini dicari dengan PPO atau perubahan biloks kali mol zat yang ditanyakan soal gitu. PPO-nya kan dari 5 ke 3 gitu kan. Jadinya 2. Nah, terus dikali mol zatnya di soal ditanyakannya itu 1 gitu kan. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2 mol elektron gitu. Jadi jika 1 mol HNO3 habis bereaksi, maka jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometri adalah setara adalah 2 mol. Kurang lebih gitu. Ada yang masih belum paham mungkin atau sudah paham semua? Oke, aku lanjut ke Sidan lagi buat nomor 5. Monggo Sidan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Ntar saya share screen terlebih dahulu.
Terlihat kan? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini ada soalnya. Oke, aku tunggu sampai 14.41 lah. Ya, mangga. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis ya, 1 menit lebih. Gimana nih, jawabannya apa nih? Aku butuh sampel 2 atau 3 deh. Jawabannya gimana? Oke, dari Mei E, Tetapau E. Oke, satu lagi ya. Oke, oke, E. Jadi mayoritas E ya. Kita lock dulu jawabannya E. Benar? Oke, mangga Kak Eki. Udah kelihatan kan ya, nomor 5 soal SBMPTN 2018 kode 457. Nah, di sini di soal itu dijelaskan bahwa gas disilana mempunyai MR-nya 62 gitu. Reaksi dengan gas oksigen MR 32 pada suhu tertentu menurut reaksi berikut. Reaksinya bisa dilihat sendiri, massa SiO2 dengan MR-nya 60 yang dihasilkan dari reaksi antara 46,5 gram Si2H6 dan 128 gram O2 itu berapa gitu. Nah, di sini kita pakai stoikiometri gitu ya. Jadi kita terlebih dahulu cari molnya gitu. Nah, aku mungkin sedikit berbagi saran buat teman-teman semua. Jadi kebanyakan kimia itu biasanya tuh langkah pertama yang harus dilakukan itu biasanya tuh cari molnya gitu. Karena mol itu jembatan bagi semuanya gitu. Jadi cari dulu molnya gitu. Jadi dalam kasus ini dicari mol untuk mencari reaksi pembatas gitu ya. Rumus mol itu kan massa per mr atau AR gitu ya. Di sini mol Si2H6 itu massanya kan 46,5 gram dibagi mr-nya 62 itu akan menghasilkan 0,75 mol gitu. Nah, di sini di soal koefisiennya itu 2 gitu kan. Nah, maka kalau untuk dibuat 1 itu maka menjadi 0,375 gitu. 0,75 dibagi 2 gitulah gampangnya. Nah, kalau mol oksigen itu sama massa dibagi AR atau MR gitu ya. Di sini 128 massanya dibagi 32 gram per mol gitu ya. Untuk AR-nya gitu. Jadi mendapatkan hasil 4 mol. Tapi ini koefisiennya 7 gitu kan. Nah, untuk satu bagiannya maka dia adalah 4/7 gitu gampangannya. Jadi 0,571 mol gitu. Nah, dalam hal ini reaksi pembatasnya yang mana? Otomatis yang Si2H6. Gampangannya itu reaksi pembatas adalah
reaksi yang habis duluan gitu. Gampangannya itu reaksi yang besarnya paling kecil gitu. Nah, dalam kasus ini itu Si2H6 yang akan habis duluan gitu kan. Karena dia lebih kecil daripada O2 gitu. Nah, oleh karena itu mol SiO2-nya yang ditanyakan soalnya itu dapat dicari dengan perbandingan koefisien gitu ya. Dalam kasus ini kita perbandingkan dengan yang Si2H6 gitu. Jadi perbandingan koefisiennya kan SiO2 itu 4. 4 per koefisiennya Si2H6-nya itu 2 gitu. Jadi 4 per 2 kali mol Si2H6 sama dengan 2 kali 0,75 gitu. Akan menghasilkan 1,5 mol. Nah, dengan demikian maka massa SiO2-nya itu 1,5 mol kali 60 gram per mol gitu. Jadi jawabannya itu 90 gram gitu. Gimana, ada yang masih belum paham? Jadi di sini itu intinya cari reaksi pembatasnya dulu, baru kemudian udah pada belum. Ada yang tanya nih, Kak, mol Si2H6 yang dipakai bukan 0,375 atau gimana gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi gini, mol Si2H6-nya itu kan, oh ya, di sini. Di sini kan yang 0,375 itu hanya untuk satu bagiannya gitu. Sebenarnya bisa sih kalau kalian mau pakai 0,375, terserah sih. Cuma di sini aku kan pakainya 0,75 gitu. Ya emang rada sia-sia sih tadi itu dibikin satu gitu ya. Tapi nggak masalah. Di sini tuh bisa bisa dibuat 0,375, bisa dibuat juga 0,75 gitu. Itu sih terserah kalian gitu. Sebenarnya gitu. Kalau misalkan dia pakai 0,375 berarti kan tinggal 4 kali 0,375 kan gitu. Jadi 1,5 mol gitu. Kalau misalkan mau pakai 0,75 ya berarti dikali 2 aja kan. Kan perbandingan koefisien kan gitu. Intinya sih gitu. Gimana? Nah, itu. Sama sih kan udah dijawab ya, 0,375 bisa juga karena itu untuk koefisien 1. Iya, betul. Gimana? Udah paham belum? Jadi bisa pakai 0,375, bisa pakai 0,75 gitu aja. Oke, lanjut ke sidang dimulus dan Oke, kayak ada yang ini 0,375 untuk 4 berarti 4 kali 0,375. Iya benar kayak gitu. Kalau mau pakai 0,75 ya tinggal kali 2. Kalau mau pakai 0,375 kali 4 gitu. Cuma perbandingan koefisien aja. ya betul, betul jawab. Jadi untuk mengerjakan seperti itu bisa berbagai cara gitu. Itu tadi yang di pembahasan tuh biar langsung aja gitu 4/2 kan. 4/2 itu kan perbandingan si koefisiennya. Nah, yang diperduakan tuh karena 0,375 kali 2, jadi yang dipakai 0,75 gitu. Jadi sebenarnya intinya sama aja sih. Cuman beda ininya aja. Oke, kita lanjut aja mungkin ya, biar lebih banyak soal yang kebahas. Karena udah dipahamin kan yang tadi ya, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ya. Ini soal selanjutnya nih. Oke, aku tunggu sampai 14.50-an mungkin ya. Oke, semangat.
Oke teman-teman, waktunya udah berlalu ya, udah habis. Mau nanya nih, jawabannya apa nih dari teman-teman? Oke, ada dari Mei, L, C. Oke, satu lagi, oke, C. Oke, kita lanjut ya, kita lock jawaban dari teman-teman untuk C. Oke, lanjut ya, Kak Eki. Untuk soal nomor 6 itu soal SPM 2018, kodenya 460. Jadi di sini gas metana dapat dihasilkan melalui reaksi. Jadi bisa dilihat reaksinya pada P dan T yang sama. P itu tekanan, T itu suhu. Ya. Volume gas C4 MR16 yang dihasilkan dari 0, CO MR28 adalah seperempat dari volume 2,8. Nah, di sini di soal itu kan diketahui P dan T sama itu ya, konstan gitu. Nah, ini kita telah tahu bersama ya rumusnya, udah hafal banget pasti PV sama dengan nRT gitu ya. Jadi pada saat di sini tuh yang sama tuh udah hanya P sama T, R juga sama karena dia merupakan konstanta gitu ya. Dan banyak pindah kanan maka muncul N per V gitu jadinya. N1 per V1 sama dengan N2 per V2 gitu hasilnya. Nah, di sini mol CH4 itu sama dengan mol CO karena koefisiennya sama gitu kan. Bisa dilihat ya, koefisiennya 1 gitu ya. Nah, jadi mol CH4 dapat kita cari dengan massa menggunakan CO gitu. Nggak menggunakan CH4 karena juga koefisiennya kan sama gitu. Massa CO dibagi MR CO-nya berapa gitu. Jadi 0,7 dibagi 28. Nah, kemudian diketahui bahwa volume CH4 itu sama dengan seperempat dari volume X gitu ya. Di sini V1 itu volume CH4, mol 2-nya itu mol X, volume 2-nya itu volume X gitu ya. Jadi N1 per V1 sama dengan N2 per V2 gitu. Nah, mol satunya atau mol CH4-nya itu kan seperempat puluh. Dibagi V1-nya itu kan VCH4 ya, seperempat VX gitu. Sama dengan N2 per VX gitu kan. Jadi kita balik di sini, seperempat puluh dikali 4 per VX gitu ya, sama dengan N2 per VX. Jadi kita kalikan 4 per 40 VX sama dengan N2 per VX gitu. Kali silang 4 VX sama dengan 40 VX kali N2 gitu. Jadi menghasilkan di sini 4 VX sama dengan 40 VX kali N2 gitu ya. Kita pindah ruaskan ke ruas kiri 40 VX-nya 4 per 40 VX-nya coret gitu ya. Jadi N2-nya 0,1 mol gitu. Jadi NX-nya atau mol X ARX-nya itu sama dengan massa X-nya dibagi MRX-nya gitu, 2,8 bagi 0,1 gitu. Jadi 28 gram per mol. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Jadi jawabannya udah benar semua ya, cek gitu. Oke, siap. Lanjut ke. Oh, oke, terima kasih Kaki. Ini ada yang mau minta soalnya dulu ya. Ntar saya sekalian lanjut ke soal berikutnya. Ini tadi Eca soalnya nih. Apa udah di screenshot? Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Ini ada soalnya. Kutunggu sampai 14.56. Oke, mangga, semangat.
Oke, teman-teman udah 456. Gimana nih? Teman-teman jawabannya apa nih? Aku ambil sampel ketiga ya. C, 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 C. Oke, jawabannya lock katanya kayak Ki, C. Oke, langsung aja mungkin ya. Oke, siap. Ya, jadi jawabannya benar banget ya. Jawabannya itu yang C gitu, 500 ml gitu. Jadi di sini tuh kita pakai sebenarnya gampang banget, cuma pakai perbandingan koefisien gitu ya. Cuma di sini aku jelasin lebih lanjut tentang kenapa bisa ada perbandingan koefisien gitu ya. Jadi awalnya itu penelitian dari Guy Lusak gitu ya, itu memperlihatkan bahwa pengertian itu pada suhu dan tekanan sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana. Nah, kemudian hukum Gay-Lussac dikuatkan oleh atau diperjelas gitu ya oleh hipotesis Avogadro gitu yang menyebutkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama gas-gas yang memiliki volume combine gitu antara Gay-Lussac sama hipotesis Avogadro itu akan menunjukkan bahwa perbandingan volume gas-gas tersebut itu akan sesuai atau setara gitu ya gampangannya dengan perbandingan jumlah partikel gas yang terlibat dalam suatu reaksi sekaligus. Nah, dari pengertian di atas maka ya udah jelas ya kita perbandingkan aja antara volume sama koefisien gitu. Jadi ya tinggal gunakan perbandingan koefisien gitu ya, volume berbanding lurus dengan jumlah mol. Maka jika volume 3H2 di soal 300 ml, maka CaCl3-nya itu berarti ya 2/300, jadi 500 gitu. Yang C. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin gampang. Lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, baik. Bagus-bagus ya jawabannya. Siap kayaknya, siap UTBK. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ntar. Oke, ini soal berikutnya aku tunggu sampai 15.01 mungkin ya. Ya, enggak.
Oke, teman-teman, waktunya udah jam 15.01. Jawabannya apa nih deh, teman-teman? D katanya. Oke, 3 orang menjawab D katanya. Ke Eki. Monggo ke Eki, langsung aja kita lock jawabannya D. Oke, siap. Jadi ini soal nomor 8 ya, soal SPM 2018 kode 460. Jadi di sini tanyakan nilai entalpi reaksi di atas gitu ya, dari energi ikatan gitu. Ini tuh sebenarnya gampang ya, konsepnya itu tinggal untuk menghitung energi ikatan total gitu ya, itu rumusnya energi ikatan reaktan dikurangi energi ikatan produk gitu ya. Nah maka kalau misalnya ikatan reaktan itu lebih besar daripada produk, maka dinamakan kebalikannya gitu ya, endoterm gitu. Nah di sini tinggal dihitung aja reaktan min produknya apa. Reaktannya itu kan C2H6 ya di soal gitu. Nah di sini kita gambarkan struktur molekulnya gitu ya, gampang. Itu C2H6 seperti ini ya bentuknya, Cl2 seperti ini, C2H5Cl seperti ini, HCl seperti ini gitu ya. Nah kemudian selain main hitung-hitung aja, coret aja gitu ya. Jadi di sini tinggal main hitung reaktannya, ikatan CH itu kan ada 6 gitu ya. Berarti 6 CH, ikatan CH ditambah satu ikatan C dengan C ditambah satu ikatnya gitu. Jadi kurang ini. Itu 5 ikatan CH ditambah satu ikatan CC ditambah satu ikatan C dengan Cl ditambah lagi satu ikatan H dengan Cl gitu ya. Nah, ini sebenarnya tinggal masukin aja tadi ya di soal gitu. Jadi ya tinggal coret-coret aja 6 ikatan CH kurangi 5 ikatan CH gitu. Jadi tinggal satu ikatan CH. Nah, ikatan C ini kan sama-sama satu ya, maka tinggal coret aja. Jadi tinggal satu ikatan CH itu kan 410 ya nilainya. Kemudian kurangi satu ikatan C dengan Cl itu 330 dan kemudian ikatan H dengan Cl itu 432. Tinggal dijumlah sama di min ya, reaktan min produk gitu ya. Jadi menghasilkan min 109 Kj per mol yang D itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, mau berapa tadi ya? Gak lupa. Ada yang tadi coba pada saat ada. Oke, mungkin katanya lanjut aja mungkin ya. Oke, lanjut aja kita ke soal berikutnya. Oke, soal terakhir dari Kak Eki. Oke, ini dia. Aku tunggu sampai 15.07 aja mungkin ya, biar lebih pas. Oke, langsung ya.
Oke, teman-teman, waktunya udah menunjukkan 15.07. Jawaban teman-teman apa nih? Butuh 3 lagi deh, 3 orang. Oke, 3 orang mengatakan A katanya. Oke. Lanjut yuk, Kak Eki, langsung aja pembahasan. Udah kelihatan kan ya nomor 9 pada jawab semua. Oke. Di sini ditanya di soal, diketahui di soalnya itu potensial reduksi standar atau E0-nya itu sebagai berikut gitu ya. Reaksinya dibaca sendiri gitu. Nah, yang ditanyakan adalah jika kedua elektrode tersebut sebagai sel volta, reaksi yang mana jawabannya ini standar gitu ya. Jadi Oh, oke. Katanya ini sih kayaknya koneksi. Oke, aku jelasin ulang ya. Aku nggak apa-apa ya kalau coret-coretan gini. Oke. Bentar. Maaf. Langsung aja sama saya aja lah. Kayak tadi koneksi. Ya, nggak apa-apa. Oke. oh Katanya, ya, mohon maaf ya koneksi sama si dan aja. oke. Ditanya, jika kalau kedua elektroda tersebut disusun sebagai sel volta, reaksi yang terjadi di katoda. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman tuh lihat dulu keywordnya gitu ya. Pertama ada sel volta. Sel volta sama reaksi yang terjadi di katoda. Sama satu lagi adalah nilai E0-nya. Nah, baik di sel volta ataupun di sel elektrolisis, katoda itu tempatnya reaksi reduksi ya. Apapun yang terjadi gitu, baik dari sel volta, reduksi, sorry, reduksi ya. Sorry bentar, aku hapus jelek banget. Jadi apapun yang terjadi itu, reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi gitu. Aku tulis saja reduksi ya. Nah, untuk di anoda, apapun yang terjadi, yaitu baik dari sel volta ataupun sel elektrolisis, terjadi reaksi oksidasi. Jadi, yang ditanya di katoda ini. Berarti yang reduksi dong, berarti yang ini oksidasi pasti salah, pasti salah. Pembentukan gas HCl2, itu terjadi kalau sel volta tuh kan yang gunakan tuh elektroda ya. Kecuali ini bisa jadi kalau sel elektrolisis. Nah, kita lihat yang mana nih yang benar. Nah, di antara yang dua yang ini, kita mengacunya pada nilai E0. Nah, maksud dari E0 tuh semakin kanan itu dari sel volta, makin kanan tuh kan nilai E0-nya makin positif dan makin besar. Maksudnya tuh makin kanan tuh dia tuh bakal lebih sulit bereaksi atau apa ya namanya, melepaskan elektron. Jadi dia tuh mudahnya tuh mudah reduksi gitu. Jadi di antara kedua ini yang mengalami reduksi adalah dari E0 yang paling besar, yaitu yang ini.
Jadi yang jawabannya itu reduksi ion tembaga 2. Jadi jawabannya A. Nah, si AgCl itu akan bertindak sebagai apa? Jadi si AgCl ini itu bakalan akan jadi si anodanya gitu yang akan mengalami oksidasi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau jelas nggak? Oke, jelas. Oke. Kita lanjut ya sambil ini ada azan juga. Aku tunggu sampai 15.15 ya. Sambil nungguin azan. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya. Udah waktunya udah lebih. Menurut lihat dari poll katanya ada 6 orang jawab ya. Oke, kita bahas ya. Oke, yang pertama tuh kita lihat dulu ya. Sebanyak 20 ml larutan hidrazin N2H4. Nah, ini tuh kalian bisa tahu ini tuh adalah nilai
merupakan larutan basa lemah ya. Basa lemah. Nah, ini kalau nggak salah tuh ya, ini jangan ini sih, jangan jadi pegangan. Tapi kalau misalnya ada KB itu kalau ya taraf kelas 12 itu menunjukkan basa lemah lah. Kurang lebih ya. Kalau apa? Kalau kalau jangan berpegang itu sih, tapi ini tanda-tandanya mungkin ya. Dititrasi dengan larutan asam kuat HCl 0,01 ml, 0,01 molar. Yang ditanya pH larutan hidrazin ini sebelum dititrasi. Nah, berarti sebelum dititrasi berarti ini hapus dulu dong. Gak usah diperdulikan begitu. Nah, berarti kita hanya lihat yang bagian ininya saja. Jadi mungkin kalian udah tahu mungkin ya rumus yang basa lemah tuh, larutan basa lemah pH-nya yaitu OH sama dengan akar KB dikalikan dengan massa si MB-nya ya, si basanya. Betul kan? Oke, kita lihat. Berarti ini KB-nya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan MB-nya molar. Itu berarti ini 0,02 tuh kita sederhanakan jadi 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Minus 2. Ini hasilnya akar 2 kali 2, 4. Min 6 kurangin 2, minus 8. Minus 8 ya. Betul ya? Sama dengan, ya langsung aja ya. 2 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini tuh adalah nilai si konsentrasi OH min. Nah, untuk POH-nya itu berapa? POH itu yang si P ini tuh menunjukkan minus log-nya gitu. Jadi minus log 2 kali 10 pangkat min 4. Ini mungkin biar cepat udah tahu mungkin ya. Jadi 4 minus log 2. Itu ya. Nah, tapi ingat teman-teman yang ditanya itu adalah pH-nya. Ingat teman-teman, pH ditambah POH harus sama dengan 14 ya. Nah, berarti pH-nya 14 minus POH. Nah, berarti pH-nya masukin 4 min log 2, berarti jawabannya adalah 10 log 2 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang ini? Apakah sudah jelas? Oke, makasih yang sudah menanggapi. Mungkin kita lanjut aja mungkin ya ke soal yang selanjutnya. Oke, ini soal yang sama tapi diteruskan ya. Nah, yang ditanya tuh setelah dititrasi teman-teman. Berarti ini 2019 kalau nggak salah. Jadi aku tunggu sampai 15.21 aja. Oke teman-teman, waktunya mungkin agak singkat tuh sekarang biar cepat juga, biar keburu juga. Oke, teman-teman jawabannya apa nih? Kok betul sampel gitu? Ada yang sudah? Banyak TK, 2 orang. Oh, pollnya berapa? Aku nggak bisa lihat poll di sini.
dua orang D, satu orang C, satu orang E. Oke, beragam nih, rame nih soalnya nih. Oke, kita mulai aja pembahasannya. Jadi sebanyak ini sama ya, 20 ml lautan hidrazin, ini bla 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 dititrasi. Nah, kita tahu titrasi itu maksudnya tuh ditambahkan gitu. Jadi kalau kamu punya larutan yang lautan hidrazin ditambahkan HCl gitu. Jadi langkah pertama tuh kita ituin dulu ya reaksinya ya. N2 H4 ini aqueous ditambah, maaf ya kalau jelek, HCl ya. Nah, dia akan menjadi, lihat ini kan plus, ini minus. Nah, si ini tuh akan menghasilkan N2H5 plus gitu ya. Ini aqueous juga, aqueous juga ya. Tambah Cl minus. Nah, ini agak ini sih, agak riskan, tapi nanti lihat aja deh. Nah, dititrasi di lautan asam kuat HCl 0,01. Nih, ini 20 ml, ada molar, ada volume, ada molar. Berarti seperti yang Kak Eki tadi bilang tuh, yang paling penting tuh, apalagi ini jelas gitu ya, ada volume sama molarnya. Berarti kita bisa mencari si molnya gitu masing-masing. Untuk yang hidrazin, tulis N2, yang N2H4. Berarti 20 dikali 0,02 ya. Berarti ini 0,4 ya, 0,4 milimol gitu ya. Oke, terus kita lihat yang si HCl, HCl berapa? Ini udah tahu kan teman-teman rumus si ini kan M sama dengan N per V. Berarti N-nya M kali V. Gitu ya, takut ada yang kebingungan. Jadi NaCl 20 ml dikalikan 0,01, jadi 0,2 milimol ya. Milimol. Nah, kan dititrasi, baru akan dititrasi kan, berarti kita pakai MRS ya. MRS atau sebutan kalian MBS kah atau gitu. Ini MRS ini penting gitu ya dalam reaksi gitu, dalam kimia. Oke, kita awalnya kan belum ada campuran atau belum ada produknya kan, kalau kita belum masukin berarti kan belum ada campurannya, berarti ini belum ada mula-mulanya. Yang si ini adalah 0,4 milimol. Yang ini adalah 0,2 milimol. Oke. Nah, kita ketahui kalau kayak gini tuh kita cari reaksi pembatasnya gitu. Berarti cari aja yang molnya itu paling kecil gitu. Soalnya nanti akan habis duluan gitu ya. Karena ini 0,2 itu untuk koefisien 1, 0,4 berarti untuk koefisien 1 juga. Berarti yang menjadi reaksi pembatas adalah si HCl. Jadi ini ya reaksi pembatasnya 0,2 gitu. Supaya si HCl-nya habis gitu ya. Milimol. Berarti ini habis. Berarti ini karena sama-sama koefisien 1, berarti ini sama 0,2 milimol juga. Nah, berarti ini berapa? Berarti 0,2 milimol ya. Nah, ini juga 0,2 milimol. Karena sama-sama koefisiennya 1. Ini juga 0,2 milimol. Milimol, maaf ya kalau jelek. Ini sama ya, 0,2 milimol. Ini juga sama lah, kita terus gini ya. Nah, kalian teman-teman lihat nih. Yang bersisa itu adalah N2H4 sama N2H5 gitu, yang tinggal ada di larutannya. Kita tahu ini tuh adalah basa lemah, dan lihat H-nya kan bertambah nih teman-teman. H-nya bertambah berarti ini sebagai asam konjugasinya.
Jadi ini merupakan pasangan asam basa konjugasi gitu. Di sini ada yang kebingungan nggak untuk sampai sini? Jadi hasil dari ini tuh merupakan reaksi apa? Buffer gitu ya. Ya, membentuk garam ini. Oke, teman-teman paham kan? Atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut ke perhitungannya? Atau oke, paham. Terima kasih. Nah, setelah itu kita cari rumus ini ya, si apa? KB itu. Ya, untuk menentukan pH-nya. Kalau rumus jadinya mungkin kalian tahu ya yang OH- sama dengan KB kali konsentrasi si basanya dibagi konsentrasi garamnya. Nah, kita itu awal mulanya dari sini nih. KB sama dengan kalian tahu ketetapan setimbangan kan? Ya, jadi ini karena aqueous juga. Jadi N2H5 plus sorry. Ini plus ya. Kali OH- per yang ini ya, N2H4. Gitu kan, kalian kalau mencari kesetimbangan gitu, reaksi kesetimbangan kan gini ya. Nah, berarti konsentrasi OH-nya, bentar aku tulis di ini deh. Sini aja. Sini aja. Oke. OH-. Jadi dari sini kita tahu konsentrasi OH- sama dengan KB. Nah, ini kan rumus jadinya nih. Rumus jadi N2H4 per N2H5. H5 plus ya. Nah, kita tahu kan konsentrasi itu adalah mol per liter. Karena di dalam wadah yang sama, berarti kan tidak ada perbedaannya gitu. Sama-sama di wadah tersebut. Jadi volumenya sama. Jadi kita bisa hitung berarti karena ini kan massa molar, mol per ya mol per liter lah. Liternya dihapus jadi tinggal molnya saja. Mol N2H4 per mol N2H5. N2H5 plus oke. Di sini mengerti nggak? Oke, kita lanjut mungkin ya. Ntar saya ini hapus dulu deh. Ini hapus gitu. Maaf ya kalau berantakan. Oke, berarti dari sini kita tahu konsentrasi OH-nya sama dengan KB-nya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 6. 2 kali 10 minus 6 dikalikan mol si N2H4-nya. N2H4-nya adalah 0,4 milimol ya, milimol. Jangan lupa. Jadi kali 0,4 karena mili atau ada 10 3 dibagi dengan konsentrasi si ininya. Sorry, ini pakai 0,2 ya. Sorry. Kita pakai yang saat sisanya gitu ya. Saat ini ya, saat setimbangnya. Sorry ya. Jadi ini 0,2 maaf. 0,2 ya. 0,2 kali 10 min 3. Kita lihat juga mol si N2H5 plusnya adalah sama gitu ya, 0,2 juga. Jadi 0,2 kali 10 pangkat minus 3 juga. Jadi kita hapuskan di sisa konsentrasi OH- adalah 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah, berarti POH-nya itu adalah 6 min log 2 ya. 6
min log 2. 6 min log 2. Kita ingat ya, yang ditanya adalah pH gitu. Di pH sama dengan 14 minus 6 min log 2. Berarti berapa tuh? 8 plus log 2. Jadi jawabannya D. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau merasa kelambatan atau kecepatan bilang aja. Apakah dapat dimengerti atau enggak? Jawabannya. Oke, mungkin satu soal lagi mungkin ya. Satu soal lagi sebelum penutupan. Ini ada soal ini. Ini lebih ke teori sih. Jadi cepat. Oke, selanjutnya nih. Ketunggu sampai 15.34 lebih ya. Oke, teman-teman, waktunya udah habis ya. Ini sebagai closing ya. Lumayan 12 soal. Jawabannya apa nih? Kalau dari Paul berapa nih Kak Eki? Ada yang di Paul? Yang paling banyak yang C, ada 5. Oh, Ada oke. yang B, ada yang D, ada yang E. Yang C. Oke, berarti kebanyakan C ya. Jadi ini mungkin lebih teori ya. Aku sertain dulu intinya materinya gitu. Ntar aku ambil dari Google. Ntar. Oke, ini ya aku ambil dari Google nih ya. Jadi pakai aturan kelarutan ya. Jadi suatu sampel batuan diketahui mengandung garam natrium. Ntar aku sambil nulis deh. Natrium ya. Natrium tuh Na ya. Ada kalium, K, magnesium, Mg, barium adalah Ba, dan seng itu Zn ya. Jadi sampel ini dilarutkan secara sempurna dalam HCl pekat dan zat pengotor yang tidak larut dipisahkan melalui penyaringan. Jika ke dalam larutan hasil penyaringan ditambahkan padatan KOH secara perlahan-lahan,
ion logam yang akan mengendap sebagai padatan hidroksida. Jadi ini intinya tuh panjang-panjang ini yang ditanya tuh kalau dilarutin yang menghasilkan padatan hidroksida atau dia tuh nggak larut gitu kan, karena tadi sudah apa namanya dilarutin dalam HCl terus ditambahkan KOH gitu ya. Nah yang ditanya tuh yang nggak larut dalam KOH tersebut gitu ya. Jadi kita lihat nih, tanya tuh ya ini aturan kelarutan, mungkin ini sedikit hafalan mungkin ya. Mungkin kalian juga mungkin ada yang ingat atau ada yang tahu atau ada yang bahkan hafal gitu ya. Jadi senyawa ion larut tuh semua senyawa ion umum golongan 1A, berarti Li, Na, K. Nah, maksudnya tuh dia tuh pasti larut gitu ya. Berarti ini karena Na itu golongan 1A, berarti dia tuh nggak larut gitu ya. K juga merupakan golongan 1A, berarti dia juga nggak larut dalam K gitu ya. Terus oke, dan ion amonium NH4+ lah. Nah, 4 berarti ya tuh larut gitu ya. Berarti nggak mungkin NH4. Terus semua senyawa nitrat umum, NO3, asetat, dan perklorat larut. Semua senyawa halida, Cl, Br, dan imin ya larut kecuali yang berkeikatan dengan Ag+ ini ya. Nah, terus selanjutnya semua senyawa sulfat itu larut kecuali yang terikat dengan Ca+, Sr2+, Ba2+, dan Pb2-, 2+. Terus kita lihat senyawa ion tidak larut itu semua logam hidroksida tidak larut kecuali golongan 1A dan sebagian golongan 2A. Berarti karena apa namanya? Ya betul ya. Oke, ntar saya baca dulu. Oke, pokoknya ini pokoknya senyawa tidak larut kecuali yang berasal dari golongan 1A, 2A. Nah, untuk ini tuh jawabannya tuh Mg nih ya. Mg. Terus kenapa nggak Zn? Kalau Zn itu dia tuh unik gitu ya. Mungkin kalian cari di Google gitu ya. Zn tuh dia tuh kayak gini, apa ya intinya tuh dia tuh awalnya nggak larut atau kebaliknya maaf nggak larut membentuk ZnOH2 kali misalnya ya nggak larut terus dia tuh larut terus nggak larut lagi gitu. Jadi apa namanya nggak stabil apalah jauh itunya tuh. Atau ini kebalik ya, bisa ini larut dulu, larut, terus gak larut, atau mengendap, terus larut lagi. Ini tuh spesial gitu ya. Jadi ini bukan jawabannya. Terus yang BA itu, kalau nggak salah BaOH itu larutan ya. Berarti pokoknya ini aku nggak bisa jawab sih yang BA tuh pasti maaf. Jadi jawabannya tuh C. Jadi sesuai sama mayoritas nih. Oke, mungkin karena ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau dari semuanya gitu? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jangan lupa buat ngisi link ya yang Ya, dikasih di chat itu, buat feedback kami juga gitu dalam acara kekurangannya gimana gitu. Jangan ya. lupa diisi. Oke, ini apa ya? Ini terakhir gitu ya. Jadi karena ini plus